Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya kita manusia sangat membutuhkan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu banyak kemauannya. Karena kita ini manusia banyak kemauannya, banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebutuhan hidup di dunia kita sampai kita bisa selamat di akhirat, maka kita butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kaya, kita berdoa kepada Allah. Kita mau selamat dalam perjalanan, kita berdoa kepada Allah. Bahkan agar kita bisa hidup di dunia sampai di akhirat itu penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan, maka kita pun berdoa dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kita panjatkan bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bahkan dari kita kecil pun kita sudah berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, doa yang kita baca di pagi hari, doa yang kita baca di siang hari, doa yang kita baca di malam hari, kenapa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam berdoa. Jadi tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah belum dikabulkan, mungkin karena sebab dosa kita terlalu banyak. Jadi dengan dosa-dosa kita yang banyak itu, dan kita berdoa kepada Allah, maka sebelum Allah mengabulkan doa kita, dosa-dosa kita dulu diampuni, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin akan ditunda oleh Allah. Bukannya ditolak doa kita, tetapi ditunda sampai waktu yang tepat, yang terbaik untuk kita. Tetapi perlu kita pahami hadirin sekalian, ada beberapa sebab yang menyebabkan doa seorang hamba itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di sini dari seorang sufi, seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Bahwasanya beliau itu ditanya, "Wahai Ibrahim bin Adham, kami ini berdoa kepada Allah. Kenapa doa-doa kami ini tidak dikabulkan oleh Allah?" Kemudian seorang wali ini yang bernama Ibrahim bin Adham ini menjawab, "Penyebabnya adalah hati kalian itu mati karena 10 perkara, 10 macam." Jadi hati kita yang berdoa kepada Allah yang belum dikabulkan oleh Allah itu gara-gara hatinya mati dengan 10 macam, 10 perkara. Yang pertama apa? Tolong dicatat nih, agar kalian mengerti kenapa doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari 10 perkara ini. Yang pertama adalah kalian mengaku mengenal Allah, tetapi kalian tidak memenuhi hak-haknya. Kita mengaku Allah itu adalah Tuhan kita, sholat itu wajib, tapi tidak pernah sholat. Mengaku puasa itu adalah perintah Allah, tapi kalian tidak puasa. Kalian tahu bahwasanya patuh kepada orang tua itu adalah perintah Allah, tapi kalian tidak mematuhinya. Itu adalah penyebab yang pertama. Yang kedua, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Masya Allah. Jadi kita ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi sholat sunnah jarang. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi benci kepada fakir miskin. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi benci kepada anak yatim. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita jangan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalian membaca Al-Quran. Ingat, kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mau mempelajari isinya. Nah, ini kebanyakan manusia zaman sekarang. Banyak yang hafal Al-Quran, tapi tidak mengamalkan.
amalkan isinya. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi tatkala dia disuruh merenung, dia tidak mau merenung tentang isi Al-Quran. Yang keempat, kalian menikmati karunia Allah, tetapi kalian tidak pernah mensyukurinya. Karena kenapa? Allah telah mengingatkan kepada kita bahwasanya sangat sedikit di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Yang kelima, kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh kalian, tetapi kalian tidak berani menantangnya. Syaitan adu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Kita ngaku setan itu musuh yang nyata tetapi justru kita malah mendekati setan, malah kita bergabung dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, kalian katakan surga itu adalah hak, tapi kalian tidak pernah beramal untuk menggapainya. Jadi pengen taunya surga nikmat, tapi nggak mau beramal dengan amalan surga. Yang ketujuh, kalian katakan neraka itu adalah hak, neraka itu ada, neraka itu jelas-jelas siksaan Allah, tetapi kalian tidak mau lari darinya. Yang kedelapan, kalian katakan kematian itu adalah hak, tetapi kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuknya. Kita tahu kematian itu Masya Allah, seakan-akan itu ada di hadapan kita. Yang namanya kematian tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Yang muda pantas mati, yang tua pantas banget mati, yang sehat pantas mati, yang sakit pantas benar mati. Jadi semuanya itu pantas untuk mendapatkan kematian. Karena kita tahu kita pantas mati. Di sini kita harus siapkan kematian itu dengan amal sebanyak-banyaknya. Yang kesembilan, kalian bangun dari tidur, kemudian kalian sibuk mempergunjingkan aib orang lain. Nah ini, sering gibahin orang lain, sering ngomongin orang lain, padahal kalian lupa tentang aib kalian sendiri. Jadi ngomongin orang itu salah satu sebab dia tidak dikabulkan doanya. Jadi kalau ada orang jelek, gak usah diperpanjang. Kadang orang bagus kita dukung. Hati-hati dengan mulut kita, menggibah orang lain, menggunjing orang lain. Pertama, kalau kita puasa kita pahalanya habis. Kalau seandainya kita nggak puasa, maka puasa sholat kita habis. Bagaimana kalau orang tidak sholat, tidak puasa, dia berdoa kepada Allah dan dia tukang mengunjing orang, tukang gosip kepada tetangga-tetangganya, ya bagaimana doa dia mau dikabulkan? Jadi penyebab salah satu doa tidak dikabulkan, saling gosip, hati-hati. Yang ke-10, kalian kubur orang-orang yang meninggal dunia, tetapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari mereka. Masya Allah. Jadi yang namanya ketika kita nyolatin orang, kemudian kita melihat ada orang itu dikubur, seharusnya kita harus sadar bahwasanya kita pun akan sama seperti dia masuk ke dalam kubur. Kira-kira bekal apa yang perlu kita persiapkan? Sedangkan di alam kubur itu yang mengikuti dia memang dari awal itu ada 3: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Hartanya dan keluarganya itu pulang. Yang kekal bersama orang yang meninggal dunia di alam kubur hanya satu, yaitu amalnya. Kalau kita tahu kita akan meninggal dunia dan yang menemani kita adalah amal kita, maka pasti kita akan mempersiapkan amal kita yang sebaik-baiknya, yaitu amal soleh kepada Allah. Bahkan amal soleh aja ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ada amal soleh yang tetap, ada amal soleh yang terus mengalir. Nah, carilah amal soleh yang terus mengalir, yaitu ada 3: sedekah jariyah untuk masjid, untuk jalan, nanam pohon, kemudian ada sumur, menaruh Al-Quran, kemudian sejadah. Itu amal jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Dari video ini kalian sebarkan kepada orang lain, maka tatkala orang lain itu bisa berbuat kebaikan, maka pahalanya untuk kalian. Dan yang terakhir adalah waladin sholihin yadumulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau seandainya orang tua punya anak yang soleh, anak itu mengaji, anak itu belajar agama, orang tuanya di rumah, orang tuanya tetap dapat pahala karena sebab anaknya itu belajar agama.
Jadi nikmatnya jadi orang tua memiliki anak yang soleh. Ini 10 penyebab. Ini menurut seorang waliullah Ibrahim bin Adham. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan penyebab doa belum dikabulkan itu juga ada 10. Yang pertama, makan, minum dan berpakaian yang haram. Karena di zaman Nabi itu ada seseorang musafir. Dia pakai baju yang kumuh, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Seperti ini, mengangkat tangannya ke langit. Tapi pakaiannya haram, yang dia makan haram, yang diminum haram. Bagaimana doa dia mau dikabulkan oleh Allah? Jadi hati-hati. Baju kita yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu kalau kita tidak tahu kehalalannya atau itu haram sudah jelas hukumnya, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan perbuatan maksiat. Nah, sekali lagi, jadi tatkala doa kita yang suka bermaksiat kepada Allah belum dikabulkan, itu pada hakikatnya Allah sedang menghapuskan semua dosa-dosanya dia. Yang ketiga, berdosa atau menyakiti hati kedua orang tua. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada orang anak, dia durhaka kepada orang tua, anak ini berdoa kepada Allah, itu doanya gak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah gak ridho. Ingat, ridhonya Allah terletak pada keriduan orang tuanya. Yang keempat, berdosa atau menyakiti hati suaminya. Ini khusus bagi seorang istri. Kalau laki-laki, surganya ada di ibunya. Nah, seorang istri itu surga ada di suaminya. Hati-hati seorang istri keluar rumah izin dulu sama suaminya. Bahkan mau ada pengajian izin dulu sama suaminya. Kenapa? Karena ridho suami itulah yang menyebabkan seorang istri itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istri doanya mau dikabulkan oleh Allah, minta ridho suaminya. Yang kelima, pernah zalim kepada seorang dan dia belum minta maaf. Masya Allah. Jadi kalau seandainya seseorang berdoa tetapi dia pernah berbuat zalim kepada orang lain nih, hati-hati, tuntasin dulu masalahnya kepada orang lain. Beranikan diri kita untuk minta maaf kepada orang itu kalau seandainya kita punya salah. Inilah menjadi permasalahan kita. Kalau seandainya kita punya salah kepada Allah, cukup dengan membaca istighfar, bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah Allah ampuni dosanya. Tetapi tatkala seorang hamba punya dosa kepada sama manusia, dia minta ampun kepada Allah, tidak nyambung. Karena kenapa? Dosa ini kepada sama manusia wajib dituntaskan. Karena berapa banyak manusia itu menjadi orang muflis, orang yang rugi. Kenapa? Karena dia punya dosa kepada sama muslim, belum minta maaf. Kebanyakan kita lagi kesalahannya itu minta maaf nunggu lebaran, salah, atau nunggu puasa. Kita selaku orang muslim yang baik nih, kalau kita merasa salah kepada sama muslim, jangan nunggu puasa, jangan nunggu lebaran. Saat itu kita punya salah, segera itu harus kita tuntaskan. Dengan cara apa? Minta maaf kepada dia. Agar salah satunya kita nggak punya hubungan dosa lagi. Yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kita paham. Sholat perintah Allah, dia tidak kerjakan. Puasa Senin Kamis misalnya itu sunnah Rasulullah, dia tidak laksanakan. Yang ketujuh, tergesa-gesa dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak dengar suaranya. Jangan tergesa-gesa doa itu yang khusyuk, tadarru'an wa khufyah, penuh rasa takut, penuh tunduk kepada Allah, menghayati doa. Itu insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anjurannya kalau kita berdoa itu sebaiknya kita renungkan. Dan kalau doa pun harus tahu artinya sebaiknya. Walaupun istilahnya kan Allah Maha tahu, tetapi lebih afdolnya tatkala kita berdoa baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, kita harus mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita ucapkan. Yang kedelapan, Masya Allah nih, yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan apa? Bakhil. Apa itu bakhil? Pelit sama orang. Punya makanan diumpetin, gak dibagi-bagi. Justru dengan kita dermawan,
doa kita dikabulkan. Jadi orang pelit itu doanya nggak dikabulin. Orang minta-minta datang ke rumah malah diusir. Coba kita kasih 2.000, justru dia doain kita yang banyak. Apalagi kita kasih 5.000, doanya nggak berhenti-berhenti. Kita kasih 10.000, masya Allah, dia doain kita itu dunia akhirat didoain sama dia. Karena kenapa? Dia girang, gembira sekali dikasih oleh kita. Jadi kalau seandainya orang minta-minta, jangan kita tutup pintu. Kita layani dia dengan baik. Kita kasih 2.000 silakan, 5.000 silakan, 10.000 silakan. Misalnya dia minta lagi, kasih. Karena dia juga mintanya nggak tiap hari kan. Karena kenapa? Kalau kita pelit, doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, kurang bersedekah. Ada sebuah kisah, ada suami istri itu nggak punya anak. Akhirnya dianjurkan oleh seorang gurunya untuk bersedekah setiap subuh. Jadi ada sedekah subuh. Seperti yang kita ketahui, biasanya orang habis sholat subuh itu ada orang itu memiliki kebiasaan yang baik. Jadi dia taruh di kotak amal 5.000. Nah, setiap dia beramal subuh ini dia berdoa kepada Allah. Dia punya satu hajat, masukin, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dikarenakan anak. Baru 6 bulan dia melakukan itu, Allah ijabah doa dia. Padahal dia itu gak punya anak kurang lebih selama berumah tangga itu 10 tahun. Tetapi karena dia sedekah subuh, masya Allah, 6 bulan dia lakukan itu, diijabah oleh Allah, dikarenakan seorang anak untuk dia. Jadi kalau kita punya hajat nih, doa kita mau dikabulkan, ingat sedekah subuh yang afdolnya. Apalagi sedekah subuh ini gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang lihat. Karena sebaik-baiknya sedekah itu nggak ada yang tahu. Bahkan yang paling bagus lagi, seakan-akan itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Dan yang ke-10 adalah kurang melakukan ibadah sunnah, masya Allah. Jadi orang itu hanya melakukan wajibnya saja. Nah, jadi memang motivasi seorang itu supaya doanya dikabulkan oleh Allah adalah bukan hanya wajibnya, sholat wajib 5, tambah sholat rawatib, tambah lagi sholat duha, tambah lagi puasa Senin Kamis, apalagi ditambah dengan sholat tahajud qiyamul lail. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, sehingga doa-doa kita ini berkualitas, doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah doa itu adalah doa yang terbaik untuk diri kita dan orang tua kita. Ingat lagi, setiap kita berdoa jangan ditinggalkan doain orang tua kita. Kenapa? Karena disitulah keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.